Mohon maaf dokter, suaranya jenengan masih putus-putus soalnya. Iya dong. Jelas. Iya, mungkin terlalu jauh. Maaf nih. Sudah, masih putus-putus juga? Halo, masih putus-putus? Sudah lebih baik dokter, terima kasih. Ya. Nah, sekarang kita akan melanjutkan uji statistik untuk membandingkan dua buah sampel data berskala ordinal. Kemarin saya lupa yang menjawab mengenai standar deviasi, itu tidak ada di situ ya. Ini yang dinamakan standar deviasi. Kalau kita mengukur suatu benda, itu kan kita tidak bisa menentukan pasti. Jangankan kita mengukur pada beberapa benda, satu benda pun kadang-kadang tidak bisa pasti. Nah, beberapa benda itu sehingga diambil nilai rataannya. Nah, rataan nanti ada sebuah kisaran itu namanya kisaran plus minus itu namanya dengan simbangan baku. Jadi data yang sebenarnya itu ada di antara itu. Kalau misalnya ada 4, 2, dan 6, paling kecil 2 dan paling besar itu 6, itu angkanya sekitar antara 2 sampai 6, bukan nilai 4 yang pasti itu. Ya, kemarin barangkali ada yang belum jelas dulu yang dinamakan standar deviasi. Kalau dalam bukunya ada apa tidak, saya sampai sekarang belum menemukan, tapi pengertian seperti itu. Nah, kalau ragam itu adalah kuadrat dari standar deviasi, tujuannya supaya tidak nol kalau dijumlahkan. Gitu, okay. Bagaimana yang kita bahas sekarang? Menggunakan data skala berskala ordinal. Ini kalau sering dikelompokkan dalam uji statistika non parametrik, artinya bebas sebaran. Mengapa demikian? Pada data berskala ordinal itu adalah skor tidak ada nilai rataannya, karena tidak ada nilai rataannya maka tidak ada nilai simpangan bakunya. Nah, dalam skripsi itu sering dikatakan bahwa harus dipaksakan menggunakan simpangan baku. Mengapa tidak ada? Karena simpangan baku itu rumusnya adalah sigma Y kuadrat dari Y individu dikurangi dengan Y rata-rata. Itu simpangan baku. Nah, bagaimana kita tahu simpangan bakunya kalau skala ordinal? Pada skala ordinal tidak mempunyai rataan. Gitu, oke? Nanti kita pelan-pelan saja, tidak apa-apa kalau tidak selesai nanti. Mungkin kalau ada waktu kita lanjutkan, mudah-mudahan nanti bisa. Nah, sekarang kita akan bahas kalau pada data berskala ordinal ini dibagi dua, yaitu seperti kemarin pada uji perbandingan bebas, dua populasi, dan perbandingan yang tidak bebas. Ya, atau disebut dengan uji berpasangan. Sudah? Sudah? Iya. Jadi kalau kurang jelas, mohon diberitahu saya. Ya. Ujinya ini dibagi menjadi dua, yaitu uji sampel bebas, uji main with U itu adalah setara dengan uji T bebas. Yang kedua adalah sampel yang berpasangan uji Wilcoxon, ini yang setara dengan uji T berpasangan. Nah, nanti penggunaannya ini nanti kalau pada uji berikutnya atau digunakan secara langsung juga bisa, gitu ya. Nah, meskipun dia digunakan untuk skala ordinal, uji ini juga dapat digunakan untuk data yang berskala interval atau rasio dengan ketentuan bahwa data tidak mengikuti sebaran normal. Nah, kalau kita mengatakan sebaran normal, apa itu sebaran normal? Gitu ya. Nah, sebaran normal itu ada kalau itu kan ada sebaran yang tidak normal, bukan begitu. Sebaran normal itu adalah sebaran kekeliruan normal. Nah, sampai seberapa kalau manusia itu melakukan suatu percobaan dan dia mendapatkan kesalahan dari nilai sebenarnya. Nah, kesalahan itu masih dapat ditoleransi. Itu namanya sebaran normal. Misalnya kita menggunakan mata uang berkali-kali gitu, maka dia akan lama-lama akan membentuk suatu kurva seperti gunung itu yang dinamakan atau bel, itu dinamakan gambar distribusi normal. Nah, gambar ini kakinya tidak pernah mencapai dasarnya. Bagaimana kita mengetahui? Kemarin saya beritahukan bahwa untuk S1 sementara kita tidak usah menguji. Sedangkan untuk S2 dan S3 itu mungkin digunakan uji sebaran normal.
Bisa menggunakan uji Q kuadrat yang kita bahas pada minggu depan, bisa menggunakan uji Kolmogorov-Smirnov itu yang kita bahas, dan atau mungkin uji Shapiro-Wilk test. Nah, dua uji ini akan keluar pada ketika menggunakan SPSS, gitu ya. Nah, prinsipnya nanti kalau tidak signifikan berarti distribusinya itu normal. Gitu. Sekarang kita lanjutkan uji yang sampel bebas, main Whitney U. Ini. Misalkan sama seperti kemarin, ada dua buah sampel yang ditarik dari dua populasi. Populasi ini bisa yang berbeda, benar-benar berbeda, dan datanya berskala ordinal, maka data itu akan digunakan menggunakan uji Mann-Whitney U. Nah, data ordinal itu yang bagaimana? Misalnya kita akan melakukan sebuah perlakuan bahan toksik gitu ya, diberikan kepada mencit, atau kita membuatkan apa itu saya lupa untuk membuat diabetes itu luasnya namanya itu. Nah, satunya dibuat diabetes, satunya tidak. Apakah ada perbedaan pada heparnya? Misalnya begitu. Nah, satu tikus ini diberi, satu tikus digunakan placebo, tidak diberi. Kemudian itu kita bedah, kemudian kita lihat kita buat preparat histopatologinya, kita lihat ada kerusakan pada hepar seperti itu kita tidak bisa menentukan dengan angka, tetapi kita akan menggunakan derajat kerusakan. Nah, derajat kerusakan itu kan tidak ada angkanya, tapi kita sendiri yang akan membuat angkanya yang dimaksud dengan skor. Karena kita membuat skor, misalnya ada yang parah, tidak parah, kita tidak menentukan berapa intervalnya, tapi yang penting adalah parah, tidak parah, sangat parah gitu. Ya, tidak parah, parah, sangat parah, misalnya ada 3 gitu. Nah, itu nanti kita akan menggunakan uji Mann-Whitney U. Ya, jadi tadi gini, jadi statistik itu syaratnya harus dijadikan angka data itu supaya kita dapat melakukan penghitungan. Itu oke. Okay. Seperti kemarin, jadi pada uji ini sama dengan H0 ditolak atau artinya populasi A. Nah, kalau ini yang dikatakan bukan rata-rata, tetapi median populasi A, sampel A tidak sama dengan B. Itu kemungkinan sama kalau kita mengatakan berpengaruh kalau H0-nya kan tidak berbeda nyata. Kalau H0 satu ada kemungkinan bahwa A tidak sama dengan B, A lebih besar sama dengan lebih besar B, atau A lebih kecil dari B. Nah, jadi bagaimana menentukan signifikannya? Kita menggunakan tabel Mann-Whitney U. Ada tuh kalau dalam buku statistik ada biasanya. Nah, di Excel tidak ada. Gitu. Nah, bagaimana syaratnya? H0 ditolak, H0 ditolak. Lihat, jika U itu adalah lambang dari uji Mann-Whitney U sama dengan N1 jumlah anggota sampel pertama dikalikan jumlah anggota sampel kedua, nanti ditambah dengan jumlah NX itu sampel yang terpilih, yang dipilih salah satunya dikalikan sampel X1 X yang terpilih ditambah 1 dibagi 2 dan ditambah dengan pemeringkatan data. Itu artinya pemeringkatan data. Apa pemeringkatan data? Pemeringkatan data itu adalah mengurutkan data dari nilai terkecil hingga terbesar. Kalau saya mungkin dari terbesar dari kecil juga bisa. Saya punya pendapat gitu, tapi tidak umum rasanya sehingga membuat kecil. Misalnya saya punya seperti kemarin katakan adalah satu, bisa ada 40, 60, kemudian 100. Maka di sini 40 kita beri tanda 1, 60 diberi tanda 2, dan 100 kita beri 3. Nah, juga kelihatan di sini bahwa jarak antara 40 ke 60 dan 60 ke 100 itu tidak sama. Nah, paham ya? Sekarang kita lihat. Nah, ini apa yang kita lakukan dalam langkah uji Mann-Whitney U? Maka kita lakukan peringkatan semua data yang diamati secara bebas. Artinya T1 dan T2 itu dijadikan satu.
berbeda. Kalau kita menggunakan uji pasangan, maka T2 itu sendiri-sendiri. Itu pertama. Kemudian jumlahkan hasil pemeringkatan pada setiap kelompok. Kalau sudah, masukkan ke dalam persamaan N1 dikalikan N2 ditambah Nx dikalikan Nx ditambah 1/2 ditambah Dx. Ya, itu jumlah anggota seperti itu. Ya, rumusnya tidak usah dihafalkan, dilihat boleh. Ya, tidak hafal nanti lama-lama bisa hafal sendiri. Sudah? Ada yang ditanyakan? Belum? Belum, Dok. Dari sini paham? Kita langkah berikutnya. Nah, ini adalah dinamakan tabel kritik value for the approximate business test. Jadi kita lihat sampelnya dikatakan tadi kalau H0 lebih besar. Misalkan yang dibandingkan N1-nya itu tikus tadi ya yang dibuat rusak hatinya. Tuh, ada 8 ekor di sini kita bilang ekor. Terus kemudian tikus yang kedua ada 10 ekor. Maka berapa tabel U-nya kita tarik dari 8 sini dan tarik 10. Maka ditemukan angka 17. Kita lihat tadi bagaimana kriteria H0 ditolak. Oke. Ya. Nah, H0 ditolak jika lebih besar dari U tabel. Nanti misalkan dari sini hasilnya kalau lebih besar dari 17, maka kita menolak H0 keputusannya. Artinya terdapat perbedaan antara populasi yang antara tikus-tikus yang dibuat rusak hati, diabetes tadi, dan tikus-tikus yang tidak dibuat diabetes. Gitu. Oke. Nah, ini adalah contohnya. Nah, ini ada perlakuan, ada subjek akupunktur dan yang kedua, satunya diberikan akupuntur, satunya diberi kontrol saja atau placebo. Dan skornya dinilai 1 sampai 10. Gitu. Itu misalnya nyeri yang dihitung nyeri-nyeri itu yang bagaimana ya macam-macam gitu. Kalau manusia ada yang dinamakan smell test. Kalau dia diam, kalau dia tertawa, kalau dia geli, itu ada tangan gitu. Itu ada kalau dia tersenyum, kalau dia cemberut itu ada skornya masing-masing. Pada hewan susah kita melihat bagaimana hewan tersenyum, gitu ya. Bagaimana hewan itu cemberut susah kita sekali melihat itu. Sehingga di sini ada uji menggunakan blood test. Diletakkan pada bidang yang panas dari baja gitu, kita lihat apakah dia menggaruk-garuk, apakah dia jilat-jilat, apakah dia melompat-lompat. Nah, di situ ada skornya sendiri-sendiri. Kita tidak bisa menentukan berlompat itu berapa meter, berapa senter, menggaruk-garuk itu berapa kali, ya susah sekali. Gitu. Ya itu yang dinamakan, pokoknya menggaruk, nah itu yang dinamakan scoring, katanya gitu. Oke. Nah, ini contohnya seperti ini. Nah, bagaimana syarat-syarat dari peringkat dari 1 sampai 10 itunya? Kita lihat, kita peringkat dari angka 1, 2, 3, 4, 5. Nanti kalau ada kembar seperti begini. Lihat ini nomor 2 ini jatuh pada nomor 1. Kemudian nomor 2 kedua itu ada nomor 3. Tapi di sini ada 3, 2, 3, tiganya ada 3. Ini ya. Nah, 1, 2, maaf 3, 4 ini sepertinya salah. Ini harusnya 3, 2, ditambah 3, ditambah 4, ditambah 5. Harusnya ada 4,5 ini, maaf ini keliru, bukan 4, tapi 4,5. Ya, 3 pertama ini 1, ini 2, ditambah 3, maaf, 4,5. 2, ditambah 3, ditambah 4, ditambah 5. Itu kalau diratakan 3,5. Ya. Loh, ya. Bingung hitungnya, jangan dihitung pakai mana? 2 ditambah 3 ditambah 4 itu kamu jejer dulu. Kita gunakan pelajaran SMA, maka di situ kalau di tengah-tengahnya antara terletak 3 dan 4. Sehingga kita 3 dan 4 kita bagi 2 3,5. Ya. Jadi dengan ini kita mudah. Kalau ditanya berapa rata-rata skor 1 sampai 10, maka dengan mudah kita menjawab tengah-tengahnya adalah 5 dan 6 sehingga rata-rata medianya adalah 5,5. Itu rata-ratanya adalah 5,5. Nah, juga seperti begitu. Kemudian kita masukkan rumus seperti ini. Ya. Masukkan rumus seperti begini. Kita hitung. Ini ultra besar, ini ultra besar, ini kecil. Kita lihat. Nah, seperti ini.
Ini berapa? Kita bandingkan dengan dipilih yang terbesar, kemudian dibandingkan terbesar seperti dibandingkan dengan tabel tadi. Kita lihat tabelnya 117. Kita lihat tadi ada ini berapa? Ada 7. Ini ada 7 ekor digunakan sebagai kontrol gitu ya. Ini ada 7, berarti kita lihat 77. 7 ini tidak kelihatan punya saya 77 ini mungkin. Nah, 7 ya. 1 sampai 7, lihat 7. Berarti lihat 77. Ini 77. Kita di sini adalah 7, hanya 7, dan 2-nya 7. Jadi ketemu angka 8. Maka angka 17 atau 75 kita bandingkan yang kecil biasanya 17 itu jauh melampaui dari angka 8 sehingga kita mengatakan bahwa terdapat perbedaan. Sudah paham dari sini ya? Halo? Halo? Iya, Ya. tuh. Susah ya. Nah, sekarang mari kita main-main dengan kalau bisa dibuka laptopnya silahkan ya. Ini ada contohnya lagi. Nah, buka udah dengar tadi. Ya, maaf ini yang itu-itunya nih. Ini ada 4 Ini angka 1. Ini peringkatnya ya 1, 2, 3, 2, 3, makin 3-nya 2, 3, 4. Berarti 2, 3, 4, 3. Ini cuma 4. Ini 5. 4 ditambah 5, 4 setengah, bukan 5 setengah, maaf ini. Ini harusnya 4 setengah. 4 setengah ya. Kemudian yang kali berikutnya adalah 4, 5, 6. Gitu ya. Marilah kita lihat terus berikutnya. Ini kontrol. Kontrol. Nah, sekarang saya tutup dulu ya. Ini. Ini kita lihat di sini, ini ada lembar Excel. Ya, jadi misalnya gini, kalau lihat itu misalnya gini ya, ini 10, ini 30, sama 13, ini 56, ini 56, misalnya gini. Jadi kalau memberikan 13 ini kita beri angka 1, ini adalah angka 2, ini adalah angka 3 dan 4. Kita di sini. Nah, karena di sini angka kembar, maka kita beri nilai 3,5. Jadi 56 itu 3,5 dan ini adalah 3. Ada. Paham dari sini ya? Halo? Paham?
Pergi dokter, insya Allah. Buat ya. Misalkan apa bisa dibuka laptopnya? Laptop isinya bisa dibuka. Kalau buka, mari kita buat data kehamilan supaya kita sama-sama mengerjakan. Dokter, Iya. kenapa yang nilai 13 peringkat 1, Dok? Urutan Saya masih pertama. Urutan Oh, pertama urut. kan? Iya. Peringkat itu artinya urutan. Jadi Baik, Dok. angka itu harus diurut. Kita cari soalnya, kita buat bangkitan aja. Saya hapus. Misalkan kita akan membuat perlakuan biasanya penelitian ini berkaitan dengan penelitian histopatologi, sering begitu. Atau meningkat menggunakan keempukan daging, walaupun keempukan daging itu kan bisa dihitung dengan tekanan itu, tapi di sini kita menggunakan secara rasional, itu misalnya dengan menggunakan pinjam apa itu mulutnya dari respon. Nanti katakan ini empuk apa tidak. Nah, kalau kita menggunakan respon ya hati-hati. Kalau daging ya meskipun diberi pengempuk, kalau yang makan tua seperti saya kiri ya tetap keras gitu ya. Jadi harus dipilih responnya itu yang mewakili dan sama, kira-kira umurnya sama, nanti ada nilainya bagaimana gitu ya. Nah ini andaikan saja kita menggunakan bahan untuk meningkatkan keempukan daging misalnya gitu. Ya. Ini saya ambil 10 kerat daging. Ini yang digunakan sebagai tanpa diberi bahan pengempuk. Kalau lab itu dikatakan ini gini aja ya, kontrol. Nah, tapi kalau kita membandingkan pada makhluk hidup, itu bukan kontrol, tapi istilahnya adalah placebo. Sama-sama diberi, tapi biasanya tikus tadi diberi satunya dibuat diabetes, satunya tidak. Yang tikus tidak dibuat diabetes itu diberi NaCl fisiologis supaya yang diminum tadi jumlahnya sama. Tuh tujuannya ya. Ini banyak diberi bahan pengempuk. Atau bahan pengempuk. Perlakuan ini adalah bahan pengempuk. Nah, demikian ya. Sekarang kita skor. Nah, kalau bisa membuka laptop atau PC, mari kita tuliskan sama-sama. Misalkan kita beri nilai di skor itu misal 1 sampai 25. Yang 25 itu keras, yang semakin empuk semakin 1 gitu ya. Ya. Skornya kita sembarangan. Nah, ini 25. Ini nah, kan di sini ada 2 gambar, nanti bagaimana pengeluaran gadang ini kita masukkan. Nah, ini data bangkitan ya, jadi bukan data sesungguhnya. Sudah, kalau mau ditulis silahkan. Jadi sampelnya masing-masing 7. Seperti kemarin bahwa kalau datanya tidak berpasangan atau bebas itu boleh berbeda. Ini misalnya 7, ininya 6. Itu boleh. Oke. Ini saya tengahkan dulu. Ini adalah nomor
Sudah. Apa mau ditulis? Silakan kalau mau dicontoh. Syukur kalau nanti kuliahnya ada, tapi tidak boleh tuh. Kalau boleh itu berdua, satunya nulis, satunya enak. Mau ditulis? Halo? Iya, Dok. Silakan. Nanti kalau sudah saya diberitahu. Nah, jadi pada uji ini pada uji Whitney ini ada dua cara, yaitu dihitung mana yang mendahului yang secara klasik, ada yang tradisional sekali gitu, mana manual sekali, dihitung mana yang misalnya ada tikus, ada kelinci, balapan kura-kura, balapan dengan kelinci gitu, mana datang lebih dulu, mungkin berapa selisihnya ada dihitung secara manual, tapi nanti kalau kita menggunakan cara itu adalah lama. Yang cara kedua, seperti biasanya kalau data itu bersifat ordinal, maka kita lakukan peringkatan atau pengurutan data. Nah, cara penulisan pun ada yang dijadi ke belakang bawah, ada yang ke samping, supaya mudah kita hitung ke samping cadangi. Nah, sudah nanti kan yang dibutuhkan adalah peringkat dan n cuma ulangan. Maka nanti kita sediakan peringkat n dan jumlah peringkat itu yang kita butuhkan dalam analisis Mann-Whitney U atau si Mann-Whitney U itu ya. Rumusnya tadi kan T U sama dengan N1 dikalikan N2 ditambah dengan NX dikalikan NX plus 1 dibagi 2 dikurang dengan TX. TX itu adalah jumlah peringkat, ini biasanya supaya pas kita ambil yang terbesar. Kalau terbesar kan nanti jadinya selisihnya kecil. Nah, yang dikhawatirkan kalau diambil yang terkecil besar, dan besar itu tidak ada di dalam tabel Mann-Whitney U. Itu yang dikhawatirkan. Terus dulu, ini adalah asli, ya, data asli. Nanti di peringkat sebelahnya. Sudah? Halo, sudah? Sudah, Dok. Ya. Mari kita peringkat. Ya, bagaimana kita kalau kita peringkat berarti nomor 1 kan 1 pada nomor 5, nomor 1, nomor 2. Kita lihat kita acak ini peringkatnya. Beda ya ini kalau yang berpasangan sendiri-sendiri. Tapi kita peringkat ini acak. Berarti ini nomor 1, nomor 2. Ini ya, yang ini. Ini aja ya. Ini ya. B, kelompok B. Ini nomor 1. Yuk, 8 per 8. Ini 4. Nah, itu seterusnya. Bisa ya? Bisa. Halo? Ya, Dok. Jadi kita tidak menggunakan cara ini terlalu lama gitu. Kita pindah aja. Sekarang kita berikan. Sampai saya baca ya. Oke, yang ini adalah K. Ini adalah data peringkat. Nah, mudah-mudahan tidak ada yang pakai setuju gitu ya. Ya, kita peringkat dari sini. Pada sama saja dari sini. Ini sini.
Letakkan kursor di sebelah ini misalnya. Tuh. Sudah? Sudah, Sudah. Dok. Ya, belum? Nanti coba ya kalau supaya agak enak gitu. Kalau sendiri kadang-kadang ya bingung. Gitu. Kita pilih peringkat. Kita cari rank AVG. Nah, kenapa rank AVG? Nanti dia akan rata-rata kalau ada data yang sama. Kalau yang Windows 7 tidak punya, dia adanya rank gitu. Sehingga nanti ini kalau misalnya ada dua angka yang sama, 25, ini kita nanti diberi nomor 13 dan ini diberi nomor 14. Nah, seperti 12 gitu. Nanti begitu. Ya, kita pilih ini fungsi X. Nah, tadi saya pakai saya sudah saya pakai adalah rank AVG gitu. Kalau tidak ada, dicari di statistical, diperhatikan. Nah, ini ada cari sini, diklik ini, pilih di statistical. Nah, gitu. Sudah ya? Nah, kalau sudah dicari rank AVG. Nah, yang dua, rank ekivalen sama ini ada rank AVG average. Ya, kita pilih, klik, sudah, kita OK aja. OK. Nah, gitu. Sudah ya? Bisa, Dok. Bisa. Saya belum bisa. Saya lebih suka kalau tatap langsung. Ini agak susah gitu ya. Tatap langsung saya bisa mengawasi, saya bisa berkeliling gitu. Tapi mohon maaf karena kondisinya seperti ini. Mana yang diperingkat? Sembarang angka. Klik aja sembarang angka. 25 misalnya. Nah, dia akan keluar di number. Kalau number sekarang kita pakai referensinya yang mana gitu. Maka yang digunakan referensi ini adalah semua data. Sehingga kita klik semua data. Nah, sudah. Sudah bisa? Bisa. Nah, data ini nanti kalau tidak di-cut data ini, maka dia akan menggunakan referensi yang bermacam-macam. Seluruh lapangan yang ada di sini digunakan sebagai referensi gitu. Supaya tidak kemana-mana, maka kita ikat. Diberi tanda $. Nah, di nomor 4 tekan shift nomor 4 kalau tidak salah. Dan shift nomor 4 itu ada tanda $. Ya. Nah, pada order ini ada dua, ada 0 dan 1. Kalau diisi 0, maka dia akan terbalik diurut dari angka yang terbesar ke angka yang terkecil. Tetapi kalau kita ambil angka 1, maka dia akan nanti akan mengurutkan dari angka kecil ke angka yang terbesar. Sudah ya? Paham? Ini belum paham? Sudah? Halo? Iya, Dok. Ada belum? Silakan kalau belum nanti jangan malu-malu. Saya belum begitu. Saya tunggu. Tidak apa-apa. Dok, belum ya. Boleh Dok. diulang sekali lagi, Dok. Dari mana? Peringkat ya? Iya. Ya. Saya musuh saya matikan, saya cancel dulu. Ini kan? Letakkan kursor di sini. Sembarang tempat pokoknya yang ada sama dengan misalnya boleh sini, tapi dekat. Setelah itu pilih fungsi X di atas. Sudah? Nah, kalau sudah diklik aja. Klik. Akan keluar seperti angka seperti ini. Ini kalau belum keluar biasanya yang ini. Most recent use.
Kalau pernah dipakai akan keluar di most recent use. Tapi kalau tidak ada di sini, berarti belum pernah dipakai, itu kita ambil statistical. Nah, ini. Sudah ketemu? Sudah. Nah, kita klik statistical. Nah, di sini. Kita cari rank AVG. Ini kan huruf, ini kan abjad. Nih, di PQR sendiri. Rank ekivalen dengan AVG yang ini dipilih. AVG, kemudian klik OK. Kita akan keluar data seperti begini, tampilan seperti ini. Sudah? Sudah. Nah, sekarang mana yang di peringkat? Masukkan ini. Boleh tulis angkanya, boleh diklik pada angka yang diinginkan. Berarti pada B3. Kalau sudah, kita akan melakukan referensi. Mana yang akan jadi acuan adalah semua angka yang ada di sini. Maka kita masukkan ke ref. Kita blok semuanya. Akan keluar B3 sampai C9. Bisa? Bisa, Dok. Nah, ada belum? Nah, tidak bisa. Nah, supaya tidak lepas, maka kita beri tanda dolar. Supaya tidak kemana. Coba nanti di rumah, kalau tidak diberi tanda dolar, apa yang terjadi? Maka dia akan morat-marit gitu ya. Tekan shift nomor 4. Nah, itu. Di antara B dan C. Di antara huruf itu. Shift. Nah, sudah. Nah, seperti itu nanti. Sudah? Bisa keluar? Sudah, Dok. Siapa sih belum? Siapa sih belum? Kalau sudah kita beri angka, karena kita mau ke kecil ke besar, kita beri angka ordernya 1. Setelah itu kita beri klik OK. Nah, di sini akan keluar 13,5. Kenapa? Karena di sini ada kembar 25, 25. Berarti ini angka 13 sama 14, maka di sini keluar angka 13,5. Ya. Kalau sudah, kopikan saja sekarang semuanya. Copy. Boleh klik kanan apa kontrol apa itu kalau masih senangannya ya. Sebanyak ya. Kalau sudah di paste gitu. Nah, gitu. Nanti akan keluar angkanya supaya rapi, kita beri 0. Ini hanya merapikan saja, tapi tidak berpengaruh. Nah, gitu nanti angkanya keluarnya. Nah, jadi kelihatan di sini nomor 5 yang kecil tadi adalah nomor 1, nomor 2, kemudian nomor 3-nya angka 8, 3, kemudian 10 nomor 4, kemudian nomor 5-nya adalah 5 tidak ada di sini. Mana 5-nya ini? 5 biasanya juga kalau 5 tidak ada. 5 5, 7, 8, 10. Ini 5, 6. Nah, ini yang harusnya 5,5. 12-nya 3 mungkin. 5, 6. Dan kok 2 ini ya. Ini harusnya 12,5 ini. Sebentar. Saya ulangi lagi. Oh, 3.
lihat kedua belas itu kan 5, 6, 7. 5 ditambah 6 ditambah 7 dibagi 3. Maka didapatkan 6. 1, 6 1, 6 kedua, dan 6 ketiga. Gitu. Itu kalau manual seperti itu gitu. Oke, kalau ini dah kalau habis itu 5, 6, 7 bukan angka 7, tapi angka berikutnya adalah angka 8. Maka nomor 7 ini jatuh pada angka 8. Kemudian setelah 7, 8, 9. Ada angka 9 tidak. Kalau tidak ada langsung dia loncat ke nomor 10. 7. Katanya kok 10 ini. Bentar. 1, 2, 5, 1, 2. Oh iya. Nomor 12. Nomor 12, nomor 10. Di atas nomor 12 adalah nomor, cari sini, 15. Nah, ini adalah angka berikutnya. Jadi kalau kembar seperti begitu. 1, 2, 3, 6, 7. 8-nya di sini tidak ada. Dan 8-nya ada angka 15. 15-nya ada 2, 15. 3 ini. Dan 8 ini ada. Sebentar. 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9. Nomor 12 tadi ada 3. 1, 2, 3. Nomor 12 angka 6. Kemudian setelah nomor 12 angka 14. Ya. 6, 7, 8. Ini nomor 14. 6, 5, 6, 7. Kemudian 8. Itu kan ya. 5, 6, 7, 8. Seperti itu. Ya. Paham? Ada yang belum paham? Halo? Ada yang belum paham? Kalau belum paham, kita ulangi. Nomor 5 diberi angka nomor 1 di sini. Nomor urutan kedua, setelah ini 5, nomor 7 diberi angka 2. Nomor urutan berikutnya setelah 7 angka 8 diberi angka 3. Setelah 8 harusnya kan 9, tapi 9 tidak ada, langsung 10. 10 diberi angka 4. Berikutnya 10, harusnya 11, tapi di sini ada angka 11. Yang ada 12. 12 harusnya 5, 6, 7 atau 5, 6 sama-sama. Tapi karena ada 3, maka 5 ditambah 6 ditambah 7. Sehingga dibagi 3, 5 ditambah 6 ditambah 7. Angka tengahnya kan 6, diberi angka 6. 5, 6, 7. Itu. Oke. Paham dari sini? Halo? Iya, Dok. Paham, Nah, dokter. berikutnya adalah nomor 8. Nah, setelah itu, mari kita lihat. Nanti kan tadi kan jumlahnya N1 ditambah N2 dikalikan TX. Mari kita berapa N-nya? N-nya 7. Nah, cara cari N-nya, N-nya itu adalah masing-masing berapa. Gitu. N1 N-nya berapa, N2-nya berapa. Gitu. Misalkan, saya tuliskan di sini. N1, berarti NK. Ini NP. Yang diberi perlakuan. Nah, berapa dia? Kita tuliskan di sini, pilih fungsi X. Tuh. Kita cari di sini. Statistical dipilih hitung. Hitung adalah kon. Ini. Ya. Sudah. Nah, kalau sudah kita pilih. Jadi, kon, kita klik OK. Nah, maka yang dijumlah adalah dari K ini kita berapa ini N-nya? Sudah. Nah, 7 sini keluar kan? 7. Jadi ini jumlahnya ada 7. Objek. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, yang ini juga caranya sama. Sudah masukkan.
Nah, sama caranya kita pilih fungsi X, kemudian statistik. Nah, kalau sudah keluar, kita cari sini aja. Nah, maka ada di sini dia, di atas sendiri. Karena dia pernah dipakai yang terakhir di atas. Kita pilih aja. Sudah, kita klik. Oke. Nah, 7. Sudah keluar. Gitu. Sudah ya, keluar. Sudah keluar semua? Sudah, Dok. Udah, Dok. Nah, sekarang kita masukkan rumus. Tadi N1 ditambah N2. Sebentar. Kita jumlah dulu. Nanti yang dipilih yang terbaik supaya kita jumlahkan jadi sini. Ini jumlah untuk ini. Jadi jumlah itu kita tulis. Kita tulis apa adanya saja. Sum. Ya. Sum K. Nah, satunya nah, berapa ini? Kita coba dulu. Jumlahnya adalah kita pilih sum. Sama saja. Nih, udah ada tanda sigma, kita jumlahkan. Nah, kita jumlahkan. Yang ini yang kita jumlahkan, jangan yang ini. Nah, 73,5. Kemudian sum yang kedua berapa? Coba kita pilih lagi auto sum. Nih ya. Nah, gitu. Ya. Sudah? Sudah ya? Udah, Dok. Sekarang kita masukkan tadi rumusnya. U sama dengan ini ya, tekan U sama dengan besar ya. Nah, U sama dengan N1 dikalikan N2 kalau nulis ada hati-hati soalnya N kecil dan N besar itu beda artinya ya. Ini N kecil maksudnya. N1 nah, dikalikan dengan N2 jadi gitu kan ya. Terus ditambah kok dikurang tadi. Ditambah kita pilih yang terbesar. Yang terbesar adalah milik 3. Ini kan ini 13,5 yang terbesar pada kontrol. Jumlahnya kan 13. Ini kan 3. Kita pilih yang maaf ini terbalik. Ini apa? Jadi ini semakin kecil semakin empuk. Ini kalau jadi gitu kan. N3 dikalikan yang terbesar N1 kita pilih misalnya. Dikalikan N1 ditambah 1 per 2 dikurangi jumlah terbesar T nih K gitu kan nih rumusnya kan gini tadi nah gitu kan ya nah, silahkan kalau ada yang sudah bisa monggo sendiri N1 dikalikan N2 ditambah N1 ditambah kalau enggak boleh bertahap.
Dok mau bertanya. Boleh, silakan. Itu Bang. yang TK tadi apa ya dok ya? TK itu TK ini. TK ini adalah kuadrat peringkat dari ini, dari yang kontrol. Oh. Iya dok. Terima Atau kasih. kamu tulis P gitu dan apa terserah kamu. Ini di buku itu biasanya tuliskan gini. Nah, sekarang mari kita hitung. Ini satu-satu aja dulu ya. Dari kan gabung ya bisa kok ini. Kita selesaikan dulu N1 dikalikan N2. Berapa ini? N1 dikalikan N2 berarti 7 kali 7. Ya kan? Ya, sama dengan 7 dikali 7. Nah, gitu. Ya kan ya? Nah, setelah itu N1 ini NK maaf N1 NK kita ganti aja NK supaya tidak dibingungkan karena kita pilih yang terbesar NK ini N D ini N K ini N K. Nah, udah mungkin dari sini lebih paham. Sudah jalan ya. Nah, sekarang tadi sudah. Sekarang kita lihat NK dikalikan NK plus 1. Ini kan sudah ya. Ini sudah pada kolom ini. Sekarang NK dikalikan NK plus 1 saya letakkan laju di sini. Nah, misalkan tulisan diperkalikan jangan lupa pakai tanda sama dengan NK NK ini 7 dikalikan dikurungi aja 7 ditambah 1. Tuh. Sudah ya? Sudah? Sudah, Dok. Kalau sudah di enter saja. Enter atau diklik gitu. Nah, kali 56. Maaf, belum dibagi dua ini. Langsung aja dibagi dua. Bagi 2. Nah, itu 28 ya. Tadi kan 56 kalau nggak dibagi 2. Oke, gitu. Kalau sudah, teganya tinggal copy saja. Kalau dipilih yang terbesar, maka kita kopikan saja. Sama dengan, klik aja. Copy. Bila akan keluar 9, maka ya. Nah, gitu. Kalau sudah, tambahkan aja ini, ditambah ini, dikurang ini. Dengan ya, misalkan ini misalnya U-nya di sini. U-nya di sini. Tambahkan saja sama dengan ini kurangi langsung saja ini. Nah, seperti ini. H9 ditambah I9 dikurang J9. Kalau sudah di enter saja. Dokter boleh diulang dari rumus U, Dok. Rumus U tadi kan sudah dijelaskan di tampilan. Itu kan U
sama dengan N1. Rusum dulu ya. U N1 ditambah N2. Ini N1. Ini N1 ditambah dikalikan N2 ditambah N yang terpilih itu biasanya ambil yang terbesar. NX dikalikan NX plus 1 dibagi 2 dikurangi dengan peringkat yang terbesar. Ambil peringkat yang terbesar di sini. Kenapa terbesar? Nanti kalau diambil yang ini biasanya dalam tabel itu tidak ada. Kita bekerja 2 kali. Ada caranya, tapi nanti kita bekerja 2 kali. Setelah saya itu ada aja yang terbesar. Nanti supaya hasilnya kecil dan dibandingkan. Paham? Sini. Sudah. Nah, karena di sini kita lihat. Karena N yang terbesar, ini ya dari sini terbesar, itu dari peringkat terbesar adalah milik kontrol, milik K. Berarti sini kita terbesar NK dikalikan NP, milik yang terkecil, ditambah dengan NK dikalikan NK plus 1 dibagi 2 dikurangi dengan peringkat terbesar. Paham di situ? Paham, Dok. Kalau sudah diantar saja, maka angkanya akan keluar di sini. Nah, 63,5. Ini kita kembalikan lagi dengan menggunakan tabel. Tabelnya adalah tadi di samping 7, N1-nya 7, yang atas barisnya, dari sini baris atas 7, yang baris bawah 7, kemudian dicari pertemuannya. Kira-kira lebih besar atau lebih kecil, bandingkan saja. Kalau lebih besar berarti H0 ditolak, ada perbedaan. Kalau lebih kecil berarti gagal menolak H0. Artinya tidak terdapat perbedaan pemberian formula terhadap keempukan daging. Coba dilihat sendiri-sendiri dibandingkan yang tadi. Mungkin kemarin sudah saya berikan ya PowerPoint-nya. Kalau punya saya ketemu 0,013. 0,013. Ini 63,5. Sehingga dia 63,5 itu melampaui 0,013. Berarti gini ya. Ini tabel punya sini. N1 sama dengan 7. N1 maaf. K sama dengan 7, NP sama dengan 7. Itu kalau tabelnya adalah 0,013. Mana tadi caranya dulu? Nah, dicari angka 7 yang pada lajur dan angka 7 pada baris. 0,013. Kita bandingkan. Nah, ini telah apa diterima gitu ya. Jadi angka ini jauhnya lebih besar daripada angka tabel sehingga kita memutuskan untuk menolak bahwa tidak terdapat perbedaan atau artinya kita menolak H0 menerima H1 artinya terdapat perbedaan metode untuk pengembukan daging tadi sehingga kalau kita berikan dagingnya menjadi empuk yang dengan syarat skornya itu semakin besar ya semakin empuk itu. Dok, izin bertanya. Oke. Dok, saya belum paham yang 0,013 dapat dari mana, Dok? Dari tabel ini. Tabel di atas kan sudah saya berikan tabelnya. Ada tabel namanya tabel main Whitney U. Dicari nanti tabel itu gini. Ini ada baris cari sini 1 2 3 4 5 6 7. Ini kalau di Jambi kalau gini nih ulah malih itu saya 7 di sini dilihat di sini. 1 2 3 4 5 6 7.
kemudian tarik sini 7 bertemu dengan 7. Nah, dari sini. Ini akan ketemu angka 0,13 di sini. Ketemu angka 0,13. Ya, gitu. Iya, ya paham dok. Makasih dok. Oke. Nanti bandingkan. Kalau lebih kecil kita akan nanti kita berbeda dan berbeda. Ya. Ini dasarnya saja. Nanti kalau kita pada semester setelah UTS kita bekerja lebih cepat. Tapi kalau sudah tahu dasarnya ya susah nanti. Okay. Jadi kita kembali bahwa Man-Whitney U digunakan untuk membandingkan dua perlakuan, dua variabel pada data paling tidak berskala ordinal. Paling tidak itu ya bisa interval, bisa rasio. Tapi apakah tidak menggunakan itu? Ya bisa, tapi kalau datanya interval rasio digunakan ordinal, digunakan Man-Whitney itu adanya rugi kita karena dia kecerdasannya kalah dengan yang parametrik. Gitu, ya. Tapi kalau datanya tidak normal, jangan dipaksa, gitu. Nah, tadi normal cara menghitungnya bagaimana tahunya? Kalau 2 tidak kelihatan, kalau 3 kelihatan. Nanti kalau kita sudah bahas, sudah ketemu data pada tingkat skripsi gitu, nanti aja minggu depan. Itu nanti kalau data yang di atas, kalau sama dengan SPSS, itu dengan yang bawah tidak sinkron, artinya yang di atas lebih 0,05, yang di bawah signifikan, itu datanya tidak ada tidak yang agak ngacak begitu. Sudah ada yang tanyakan? Kalau membuat soal lagi, ini sekarang berapa kalau N-nya 6 gitu ya? Karena kita membuat Excel, kita hapus saja. Ini sudah ya? Sudah? Sudah dok. Nah, sekarang kalau N-nya 6 berapa gitu? Tinggal hapus saja. Nah, maka di sini akan berubah sendiri. Ya. Tinggal ini kita mengulang lagi. Ini tidak ada N-nya, sehingga kita hapus saja. Nah, jumlahnya ada di sini. Kita ulang lagi. Ini maaf, ini jumlah ini auto sum. Nah. Oke. Saya mungkin ada yang salah. Ya, ini kalau saya jumlah nanti saya lagi mungkin saya ada yang salah. Nah, ini kalau dijumlah 418 ini bukan 12 kan. Oh, tadi belum saya jumlah. Maaf. Tadi belum saya jumlah ya. Ya sudah. Nah, ini belum saya jumlah, maaf. Ini jumlahnya di sini. Ini. Nah, kita ambil yang 73 kan, sebenarnya 73 dia akan berubah sendiri di sini, maka dia hitungnya akan juga berubah sendiri. Ya. 73, nanti ini 49, 13 tingkat, ini I3 sama, yang bedanya pada tiganya ini bukan yang 13, tetapi yang ini tiganya. Itu sama dengan nih. Nah, jadi berapa? 3,5 dibanding 0,013 masih lebih besar. Jadi signifikan. Nah, maaf saja yang keliru. Sudah. Ini jumlahnya. Jumlahnya di sini. Tuh. Atau diletakkan di sini boleh. Maaf. Sudah tahu jumlahnya ini. Jumlahnya ini. Nah, ada ya. Di jumlahnya. Ini jumlah dari yang ini. Dan yang bawah itu adalah jumlah dari yang kelompok P. Ya, ada yang tanyakan? Mana kok besar pasti ini? 3,5 di sini ya. 3,5 itu masih melampaui 0,13 ini. Jauh dia, berarti masih ada pengaruh. Nah, kalau kita rubah bagaimana? Kalau kita rubah, kalau udah punya gini ya rubah semua. Berapa tadi kalau ininya 3? Saya hapus 1. Nah, yuk. Maka di sini ini masih 3, lebih besar lagi di sini. Gitu ya. Coba kalau nolnya berapa kali? Ya. Sekarang saya hilangkan yang
angka 13, 25. Ini saya hapus saja. Nah, itu masih tetap 3,5. Ya, buat. Dikurangi di 9. Nah, ini bisa kan? 9 waktu itu dikurangi 21. Berarti akannya kira-kira sama. Nanti kalau dirubah, Excel itu kelebihannya seperti itu. Nah, Anda tanyakan dari sini, nanti di rumah dicoba sendiri. Anda tanyakan? Ada yang belum paham? Atau mau diulangi? Masih lama waktunya. Sampai jam 9 ya. Ada yang ditanyakan? Halo? Nah, sekarang kita membuat ulangannya tidak sama. Ya. Ini saya hapus dulu. Sudah. Misalkan ini yang pertama itu ada 8. Ya. Ini misalnya kelompok G, perlakuannya sembarang itu. Nah, misalnya gitu. Pokoknya yang penting skor misalnya gitu ya. Kita buat. Misalnya skornya 10. Ini yang mana? Misalnya pemberian obat toksik gitu 9, 3, 4, 7. Nah, alasan kalau dasar yang buat diabetes itu. Ini yang diberi perlakuan misalnya diberi supaya kerusakan pada hatinya diberi apoksan. 11, 13. Nah, seperti gini ya. Ini. Nah, gimana kita peringkatnya pertama? Harus diperingkat. Tadi peringkat saja. Halo? Ya Ada yang dok. belum? Ya dok. Ya dok. Saya ulangi apa tidak? Kalau nggak ulang, saya lanjut. Kalau belum paham, Ulangi dok. ulangi ya. Apanya? Nah, ulangi ya. Sekarang kalau N-nya tidak sama. Kita lihat, kita sediakan sini ini kelompok kontrol dan kelompok. Kita peringkat. Berarti ini kalau tulis ya bisa sama dengan, saya lupa tapi kalau tulis dengan, kalau tulis gini, rank AVG gitu. Nah, tapi kalau sekarang kita tidak rank AVG terus huruf gitu. Tapi kalau kita sudah hafal, tapi kalau tidak hafal, kita pinjam saja. Fungsi X pilih yang nah ini karena kita sudah pernah keluar di most recent use itu sudah keluar, pilih rank AVG. Yang dipilih adalah ini. Kemudian referensinya adalah diberi. Ini kalau tidak ada diberi tanda diartikan 0 dia. Kita coba aja. Kita kopikan. Tuh. Tidak ada nilainya. Jangan di sini, kalau di sini nanti ada nilainya itu ya. Jadi itu kan pakai himpunan kosong. Kalau nanti kalau penelitian bisa tidak ditemukan tikus yang terinvestigasi nggak sebutkan tidak ada. Jangan ditulis 0. Ya. Nah, sekarang kita cari nilai N-nya dulu. N-nya, N1-nya berapa?
N1 ya itu ya. Nah itu N2-nya sebentar salah. N1-nya 8. N1-nya fungsi sigma dengan ini kan ini enam, 8, 6. Ini N1-nya NK-nya 8, NP-nya 6. Ya. Nah, sekarang kita hitung jumlahnya. Kita pilih yang terbesar yang mana? Berarti ini sumka kelompok kontrol sama dengan jumlahan berarti sum kelompok kedua nah, berarti ya sekarang yang kita pilih adalah yang 69 ya toh? Karena besar jadi kan U sama dengan N1 kalikan N2 ditambah dengan NX dikalikan NX plus 1 dibagi 2 dikurangi TX atau peringkat ini kan yang besar berarti sini U-nya N1 dikalikan N2 N1-nya mah N1-nya itu adalah K ditambah NP X B ya dikalikan yang terbesar kita pilih yang P berarti ini NP plus 1 dibagi 2 dikurangi dengan nih besar X-nya adalah nih. Peringkat terbesar adalah P. Nah, sudah. Nah, ada dari sini paham ya? Ini kok ada duanya ini? Mana dia? Sembunyi. Nah, itu duanya, kelihatan. Nah, kita hitung di sini. Dijumlahkan. Boleh sama dengan boleh sum. Auto sum. Ah, 14. Ya kan? 8 tambah 6 itu 14. Kemudian NP dikalikan NP berarti 69. NP-nya adalah 6 dikalikan 69 dikalikan 6 ditambah 1 dibagi 2. Ya.
sama dengan 6 dikalikan 6 ditambah 1 dibagi 2. 21,0. Ya. Jadi TP-nya sama dengan ini. Terbesarnya ini adalah 69,0. Di 69,0. Sudah. Sekarang kita menghitung U. U-nya sama dengan ini ditambahkan dengan yang hasil perkaliannya tadi. Tambahkan ini dikurangkan kurangi ya. Didapatkan min 34,0. Bagaimana kalau ditambahkan 34 ini? Kita balik, kita kalikan min tabelnya. Tadi 0,13 berarti min 0,13. Ya toh? Berarti masih tetap jauh. Masih dalam daerah penolakan. Nah, kalau positif kalikan positif, kalau negatif dikalikan negatif. Jadi kan 0,13 dengan 34 kan lebih kiri yang min 34. Jadi itu dikatakan terdapat perbedaan. Sudah paham ya? Sudah? Ada yang paham? Ada yang bertanyakan? Tidak, Dok. Nah, yang penting kita tahu dasarnya dulu. Nanti aja kalau sudah. Ya. Kalau sudah, mari kita lanjutkan. Saya tutup dulu, saya akan kembali. Ya. Sekarang kita lanjutkan dengan uji tanda Wilcoxon. Uji tanda Wilcoxon ini digunakan jika sampelnya itu, sampel yang kita tarik itu adalah berpasangan. Yang seperti katakan kemarin, berpasangan itu adalah before after, sebelum sesudah. Jadi ini setara dengan uji T yang berpasangan. Ya, ini kalau ini diberi sebelum diakupuntur bagaimana, sakit atau tidak, gitu misalnya gitu. Nanti diakupuntur bisa nyeri. Oh, setelah diakupuntur ternyata sudah hilang. Gitu ya kalau atau saya punya sapi, seperti sapinya itu sampai capek gitu. Sebelum saya pijit bagaimana dia lemas, setelah dipijit bagaimana dia, gitu ya. Atau anjing misalkan. Anjing itu sebelum diberi pelajaran untuk mendeteksi narkoba bagaimana. Nah, kemudian yang sama itu diberi pelajaran untuk mendeteksi, katakan workshop untuk mendeteksi narkoba, itu anjingnya sama. Nah, itu nanti itu dihitung dengan karena kepintaran dihitung dalam skala ordinal, maka itu akan nanti dihitung dengan uji Wilcoxon, uji tanda Wilcoxon. Sudah? Kelihatan? Dokter, maaf, share screen-nya enggak kelihatan. Oh iya, sebentar. Nanti punya aku tadi. Bentar ya, saya kecilkan dulu. Nah itu, sudah, ini ya. Sudah kelihatan? Tapi kita mulai dari sini. Sudah, Dok. Sudah, ya. Bagaimana cara menghitungnya? Itu saya mulai dari sini dulu. Saya ini
sama. H0 ditolak jika T plus dan T min ini lebih kecil dari di tabel, kurang terbalik nih ya. Biasanya lebih besar. Kalau Wilcoxon mengatakan dia lebih kecil itu lagi ditolak. Tapi T ini menunjukkan bahwa itu peluang. Dalam hitung statistik ini, kalau nilai hitung itu ditolak harus lebih besar dari tabel. Tapi kalau dinyatakan dalam peluang, P itu harus lebih kecil dari tabel, gitu ya. Dari yang kita sepakati. Katakan 0,05. Kalau kita menggunakan peluang, tadi supaya H0 ditolak, maka hasil hitungannya pada P-nya peluang itu harus lebih kecil dari 0,05. Nanti kita akan belajar ke sana, jangan dirisaukan dulu. Ya. Sekarang bagaimana cara menghitungnya? Nah, seperti ini. Seperti ini, pertama data yang pasangkan itu kurangkan. Dicari selisihnya. Kemudian kalau ada nilai 0, itu dapat kita keluarkan dulu. Setelah itu kita peringkat data hasil pengurangan tanpa melihat tanda aljabar. Ada yang model begitu, ada yang itu ikutkan aja tanda aljabarnya tidak apa-apa. Gitu. Tapi kalau manual seperti begini. Kemudian diperingkat. Jadi selisih tadi sekarang kan dapat satu angka, itu kita peringkat. Kalau uji T kemarin yang kita hitung nilai rataan dan simpangan deviasinya, simpangan bakunya itu adalah nilai selisih sebelum dan sudah. Sama caranya seperti begitu. Nah, kalau itu kemudian dipilih yang tanda positif berapa, yang tanda negatif berapa. Jumlahnya dipilih jumlah yang terkecil dibandingkan dengan tabel Wilcoxon. Ini tabel Wilcoxon seperti ini. Nah, ini tingkatannya 0,05, 0,01, baru ini. Nanti hitungnya harus, kalau kita mengambil 0,05 ini, 0,05. Bantil itu satu sisi, kalau tutil itu dua sisi kiri dan sisi kanan, ini namanya tutil, ya. Nanti kalau hitungannya harus lebih kecil daripada ini. Kalau TW dipilih, kalau lebih kecil daripada ini, maka kita menyatakan H0 ditolak. Gitu. Paham dari sini? Ya. Nah, jadi kalau Friedman ini U, itu H0 ditolak jika hitungannya itu U-nya itu lebih besar dari tabel. Tapi kalau Wilcoxon hitungannya ada yang mengatakan B, ada yang mengatakan T itu harus lebih kecil dari tabel. Nah, cara penghitungan juga berbeda. Tapi tadi yang diperingkat adalah seluruhnya, kalau ini yang diperingkat adalah selisihnya tanpa nilai 0. Ya. Nah, paham dari sini? Nah, misalnya ada anjing, kucing misalnya. Kucing ini tadi sakit, diarenya kemudian diskor diarenya itu profus dalam cairan, agak kental gimana sih ya, itu kita skor, kemudian kita beri obat. Setelah beberapa hari kembali kucing tadi itu diarenya sudah agak membaik dari kemarin, konsistensinya itu lebih bagus, lebih agak tidak encer lagi. Yang pertama kan sudah encer sekali profus, kemudian yang kedua dia sudah mulai agak bentuknya sedikit-sedikit. Nah, kita skor. Misalnya kalau encer itu berapa skornya, terserah kamu. 10. Nanti kalau agak tidak encer berapa, sampai dia padat. Kalau padat itu misalnya 0 gitu. Nah, itu terserah. Tunggu, itu tapi sini yang penting adalah datanya dalam bentuk scoring. Paham ya? Ada yang tanyakan? Bedanya? Jadi kalau uji Wilcoxon itu setara dengan uji T test, T yang berpasangan seperti kemarin ini. Uji tanda pasangan Wilcoxon, nama lengkapnya seperti begitu. Nah, ini adalah contohnya. Nah, ini sebuah formula data pengemukan daging, ya, sama. Ini sebelum, ini sesudah. Kalau tadi bedanya, memang kita membutuhkan 2 kerat daging, dada daging dibagi 2. Satunya diberi formula, satunya tidak diberi formula. Kalau tadi, ya, kalau ini memang beda dia. Dagingnya 1, disuruh digigit, bagaimana saya diberi formula, disuruh menggigit lagi. Itu bedanya di situ. Paham ya? Halo, paham? Iya, Dok. Iya, Dok. Karena seperti gini. Ini silakan scoring. Nah, cara pengerjaannya adalah kita lihat, kita kurangkan. Kita kurangkan 4 dikurangi 3, 1 dikurangi 4, kemudian 3, 4 dikurangi 7, kemudian 3, 3 dikurangi 2, 1 gitu ya. Kemudian angka ini kita mutlakkan. Hilangkan titik nilai negatifnya.
Nah, kalau klasiknya begitu, nanti kalau bisa dihitung negatifnya bisa sebenarnya, tapi agak ruwet sedikit. Oke, agak panjang jalannya. Nah, kemudian kita peringkat sama dengan tadi cara meringkatnya. Ini ada nilai nol apa tidak? Ternyata di sini tidak ada nilai nol, sehingga tidak dikeluarkan. Setelah itu diperingkat, kita bedakan. Kita lihat ini sama setengah adalah milik dari selisih bertanda negatif. Tuliskan tanda negatif. Jadi kembalikan lagi. Ini milik tanda negatif. 2,0 ini adalah milik tanda positif. Gitu. 5 milik tanda positif. Kemudian kita jumlahkan. Dijumlah dan ini dijumlahkan. Pilih nilai yang terkecil. Ada pertanyaan di sini? Silakan. Ada pertanyaan belum? Nilai-nilai yang terkecil maksudnya yang mana ya, Dok? Ini kan jumlah terkecil ini. Jumlahnya kan 7. Ya. Kan jadi yang terakhir jumlahkan. Jumlahkan masing-masing menurut tanda aljabarnya. Ini kan 7. 7 dibanding dengan 34,5 kan lebih kecil 7 toh? Oh iya, Dok. Ya, itu yang dibandingkan. Makasih, Dok. Ya, sama-sama. Sekarang kita akan membuat lagi. Nah, sudah. Saya akan keluar. Maaf, kita keluar masuk ya. Yang penting tidak usah. Nah, kita ambil ke sini. Saya ambilkan supaya agak variasi ini, tapi tidak apa-apa ya. Saya carikan dulu. Punya macam-macam, lah. Itu boleh. Nah, ini saya ambil dari bukunya Sudrajat, sudah umum. Ini mengenai nilai daya terima. Ya, pakai yang penting angkanya, yang penting pahamnya. Sosial anak yang masuk taman kanak-kanak dan yang tinggal di rumah. Jadi, kita butuh angkanya saja, jangan dirisaukan. Ini ketika dia sebelum sekolah. Tapi sini saya dulu. Nah, kita beri ini nomor, jadi nomornya cuma 8, nomor 6, maaf, nomor, jadi anaknya itu yang kita uji. Misalnya dalam penelitian ini kita ambil ada 8. 8, kita tarik aja sampai buat angka sampai 8. Nah, ya, kalau ini sebelum sekolah, katakan saya tulis sebelum saja SPL. Nah, gitu ya. SPL itu sebelum, dan ini saya sudah SSD. Jadi ini sebelum perlakuan, sudah perlakuan. Kebetulan dalam contoh ini anaknya itu perlakuannya aja ya disekolahkan gitu contohnya. Nah, kita masukkan, kita scoring atau kita nilai. Nilai itu kan scoring sebenarnya ya, datanya ordinal. Beda, tergantung dari skalanya berapa gitu. Kita scoring, saya masukkan. Nah, 69. Oke. 7, 3, 4, 3, 7, 3, 4, 3, 6, 8, 5, 6, 8, 5, 6, 7, 6. Nah, setelah dia diberi perlakuan, maka nilainya berubah dia. Gitu. Anak yang pertama tadi itu jadinya nih. Jadi nilainya 63. Nah, kalau hewan disekolahkan sama saja ya. 42,
Nah, 3. Nah, sekolah itu kan berulang begitu ya, kalau salah. Jalan 3, 4, 2, 7, 4, 3, 7. 7, 4, 3, 7. Nah, sudah. Ini, silakan dituturun dulu. Catat saya habis. Sudah? Belum? Sudah dok. Sudah. Ya. Jadi saya tak keluar dulu, catat saya habis. Jadi saya catat. Nah, sekarang mari kita kurangkan. Kita kurangkan. Selisih gitu ya. Boleh selisih, boleh different. Saya pakai bahasa Indonesia saja. Nah, itu selisih atau pengurangannya. Sekarang mari kita kurangkan. Kita kurangkan. Sebelum boleh sudah sebelum sama saja. Ya, kita balik. Sekarang kita balik sesudah dikurangi sebelum. Ini kadang-kadang kalau itu ya agak jadi masalah. Belum sudah sama saja. Yang penting nanti nilai mutlaknya. Kita balik saja sudah atau sebelum seperti untuk variasi aja. Ini dikurang. Ya. Kopikan. Nah, udah. Bisa toh ya? Iya dok. Nah, kalau sudah, nanti yang perintah kedua adalah peringkatkan dengan tanpa melihat tanda aljabar. Itu ya? Jadi, masih ingat ya? Nah, kita peringkatkan. Sekarang kita buat nilai tidak ada negatifnya. Kita buat mutlak. Ya. Mana mutlak? Ya. Zaman dulu kita masih sekolah. Kita mutlakkan saja. Sudah mutlak selisih. Nah, ini nanti supaya jadi baca di rumah tidak lupa. Saya minta masuk itu soalnya gini. Kadang-kadang teman-teman bukan absennya. Kita mutlakkan saja. Kita pilih di mana ya? Di sini mungkin di matematika. Cari matematika. Kalau punya saya sudah keluar, sudah ada ABS. Jadi kalau belum keluar mungkin di matematika letaknya.
di matematika dan trigonometri. Dan ini ABS diatur sendiri. ABS. Kita mutlakkan. Oke. Nah, gitu. Sekarang kita mutlakkan saja. Kopikan. Nah, gitu. Sekarang tidak ada tanda negatif. Ini nanti, andai kan ini ada nolnya, nolnya dilepas. Tapi ini kebetulan tidak ada nolnya, maka nolnya angkanya dipakai semua. Nolnya sudah dilepas, kemudian dimutlakkan, di kuadratkan. Ya, paham ya? Sudah, bisa? Iya, Dok. Nah, mari kita peringkat. Kita peringkat. Ini ya. Artinya enggak menurut aturan. Ini biar ada. Nah, tuh. Supaya enggak tetap kita peringkatkan. Peringkat tadi namanya adalah ini kalau kita peringkat rank gitu. Peringkatkan seperti tadi peringkatnya. Berarti cari fungsi X. Nah, karena tadi mos tadi ini juga bisa diperingkat di sini. Dia di letaknya bukan di sini, berarti dia di statistical. Nah, daripada susah kita kembali aja ke reason use yang pertama. Cari rank AVG. Kita peringkat seperti tadi. Nah, referensinya adalah seluruhnya dipakai. Nah, berikutnya diberi diikat supaya tidak kemana-mana, tidak lari kemana. Ya, kita opsikan satu supaya ascending dari atas ke bawah. Ini terus maksudnya ya. Coba misalkan ini ya, kalau bisa saya agak cepat klik up. Nah, sudah kurang satu. Sudah, bisa semua. Tidak ada konversi. Kita perhatikan. Saya tanya, ada yang belum paham? Halo, ada yang belum paham? Dok, membuat referensi dari satuan, Dok. Oh, referensi di peringkat. Saya ulangi lagi ya. Ini. Sebentar. Tadi dipilih fungsi, ini kan? Fungsi. Nah, ini. Rank AVG. Nah, ini. Masukkan angka ini. Referensinya diambil angka seluruhnya. Silakan di sini kosakan. Ini dipilih. Nah, gitu. Ya. Kalau sudah diberi tanda dolar supaya dia tidak akan lari. Jadi semua angka digunakan referensi. Nah. Oke. Ini diberi angka 1. Dan kopikan dan pastekan di bawahnya. Bisa? Halo? Bisa, Dok. Bisa. Sekarang kita pisahkan yang positif negatif. Nah, jadi nanti ini negatif, ini milik negatif, ya, negatif. Ya, kita pisahkan ya. Silakan. Ada yang punya usul pemisahan? Silakan. Ya, kita pilih satu persatu. Ya. Kalau satu persatu kapan selesainya? Gitu. Nah, gini.
Tuliskan di sini. Oke. Cara memisahkan gini. Cari fungsi. Punya saya sudah keluar. Dalam, ya. Dokter, maaf sebelumnya. Yang nomor 1 itu kan sebelumnya kan 82, Dok. Sesudahnya 63. Bukannya selisihnya itu harusnya positif ya, Dok ya? Nomor 1 Tadi sama saya balik. Betul, saya balik. Ininya dulu. Sudah dikurangi sebelum. Oh iya, Dok. Apa dikurangi balik? Kan negatif ya. Nah, iya, Iya. sama. Jadi kan harusnya kan 69 kurangi 42 kan harusnya 27, tapi itu adalah min. Itu saya kebalik tadi. Jadi C dikurangi B, bukan B dikurangi C. Soalnya ada orang, biasanya kalau sudah itu masih lebih bagus, ada yang mengatakan demikian. Dilihat yang iya. bagus supaya lihat kenaikannya bagaimana, padahal itu juga tidak berpengaruh. Oh iya, Dok. Terima kasih, Dok. Nah, sama-sama. Di sini kita lihat, oh saya punya ada. Nah, kita ambil tanda sig gini ya. Ini carinya di kalau belum keluar di mana ya? Di sini statistik mungkin. Matematika. Nah, matematika dan trigonometri. Kita ini ya. Ini ya. Kita pilih. Nah, sekarang kita nah. Mungkin masih dua. Satu, kopikan tadi. Oh, maaf, keliru yang ini. Ini saya ini di sini aja. Ini saya katakan saya masih ini keluarkan sebagai itu yang diambil, tapi yang diambil yang ini selisih. Kita kopikan. Negatif, 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 negatif. Ini tadi saya bacakan. SGN, gitu ya. Sekarang kita kalikan supaya mana yang positif dan mana yang negatif. Ya, kita kalikan antara seng dengan seng. Kita kalikan. Ini angka 8 dipijat, tapi pakai shift dulu dipijat, sehingga ada tanda bintang, dikalikan. Ini satu. Dan itu dia akan kembali ke tanda semula. Nah, itu udah. Sekarang kita tinggal menjumlah berapa yang positif, berapa yang negatif. Nah, kalau ini saya lupa. Mana yang cara menjumlahnya? Hitung aja. Berarti min 7 tambah min 8 tambah min 4 tambah min 6 tambah 5 tambah min 2. Satunya 1 ditambah 3. Yang diambil 1 tambah 3. Oke. Kita jumlahkan aja yang negatif. Jumlah tanda berikat negatif. Dan saya masih ingat caranya gimana. Ya. Positif dulu aja. Positif. Jangan berpikiran negatif. Positif dulu aja lah. Ya enak. Nah, gitu. Jadi kita pilih dari jumlah jika. Ya, ini. Jumlah jika. Saya punya mahasiswa. Saya sering punya ada tanya. Ini sum if gitu ya. Kalau tidak ada letaknya di logika. Logical. Nih, ada di sini. Oh, maaf di matematika. Tidak ada. Di matematika. Nah, ini cari sum. Nah, itu. Sum if. Enggak itu.
Gunakan cursor ini. Kalau sudah, kita klik saja ini. Nah, kriterianya berapa nanti? Nah, ini saya agak lupa ini. Saya kriterianya kita ditulis. Nah, pilih yang tanda petik tanda 2. Kita tulis kita G ini. Jika H lebih besar, kemudian saya masih ingat, maaf ini sudah lama dari dipakai. Halo, Mbak. Mbak. Iya, siapa tak kejadian Banyuwangi sih? Iya. Iya, apa? Iya, iya, ya. Oke, ya, oke, oke, oke. Bentar ya. Tapi apa tadi? H lebih besar, lebih besar, 0. Nggak salah gitu ya. Nanti nanti tolong saya juga belajar ini. Karena selama nggak dipakai. Nah, sudah. Betul. Sekarang kita ini kita berikan lagi. Nah, jadi oke, sudah betul. Ini saya salah. Karena saya ini. Dalam. Ini nanti dicari ini mungkin tanda-tanda saya tidak kelihatan ini tanda ini di sini. Ini nanti harus mesti keluar bulannya dia. Yang maksud
Saya nanti sudah nanti saya tanya. Nanti ya, saya punya videonya. Belajarnya nanti. Nanti aja minggu depan saya carikan. Nggih. Ini saya mau pindah ke kelas anatomi. Mohon maaf. Nanti saya carikan ini. Tapi caranya seperti begini kira-kira. Kalau yang ini kompleks. Harusnya bisa. Nanti dipisahkan diri aja, ya. Ini karena, mohon maaf nanti dihitung sendiri nanti ke depan. Halo? Iya, Dok. Iya, Dok. Iya, ya mohon maaf karena waktunya sudah lewat 2 menit. Saya akan pindah ke anatomi. Nanti minggu depan kita akan lanjutkan bagaimana mencarinya. Tapi insya Allah bisa, ya. Siap, Dok. Oke, mohon maaf, kita akan bertemu lagi minggu depan. Ini saya diingatkan lagi, barangkali bisa gitu. Setelah saya lagi sekali lagi, kita ada ini yang mungkin. Nah, itu nggak bisa. Positif. Bisa harusnya 4 ini. Nanti aja kita lihat lagi. Modal kita minggu depan kita bisa. Oke. Mohon maaf, saya harus berpindah dulu. Kita akhiri aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Terima kasih, warahmatullahi Dok. wabarakatuh. Terima kasih, dokter. Sama-sama. Sama-sama. Maaf, waktunya tersiksa ini. Nanti kita sambungan lagi. Saya dulu.